Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa ba'du. Kali ini saya akan melakukan aksi demonstrasi seperti yang saya katakan tadi ya. Demonstrasi kontekstual 3.1 tentang analisis nilai kebajikan dalam sebuah keputusan. Kali ini saya bersama kepala sekolah saya. Silahkan perkenalkan diri, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama saya Muhammad Tatang sebagai Kepala Sekolah SDN Cahaya Mekar 4. Hari ini saya mau diwawancarai oleh Pak Oman tentang Nilai kebajikan. Ya, apanya ya. Mangga, silahkan. Oke, Bapak, terima kasih. Saya bajukan dulu ini. Terima kasih atas kesediaannya. Itulah tadi perkenalan diri dari kepala sekolah saya Muhammad Tatang SPD ya, kepala sekolah SDN Cahaya Mekar 4. Oke, Bapak, langsung saja kepada tahapan wawancara ya. Mohon kesediaannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ini. Yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik. Sepengalaman saya, kalau tidak salah itu, kalau bujukan moral itu istilahnya bagaimana memutuskan atau masalahnya biasanya yang baik dengan yang salah atau yang benar dengan yang salah. Kalau dilema etik itu justru masalahnya sama-sama benar, harus diputuskan. Itu barangkali sepengetahuan saya seperti itu ya. Jadi dilema etika itu adalah salah PS benar, kalau dilema moral itu benar PS salah, Pak ya? Iya. Oke. Lanjut, Pak ya, ke pertanyaan berikutnya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar kepentingannya itu ya, yang mengandung nilai kebajikan. Berarti yang lebih masalah, kalau ada masalah yang menyangkut dilema etik ya, ini bisa cara mengambil keputusannya itu dengan ada namanya 4 paradigma dilema dan 3 prinsip dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Oke, itu kalau masalahnya ya. Benar PS benar, Pak ya. Kalau sama-sama benar itu yang terbaik pasti yang dipilih, Pak ya. Nomor 3, Pak ya, soal selanjutnya. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Biasanya kalau mengambil keputusan itu, Pak. Biasanya kalau saya itu pertama mengidentifikasi masalah, kemudian nilai apa yang bertentangan itu nilai apa, yang ketiga kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian yang terakhirnya mungkin faedahnya gitu. Seperti itu, Bang. Oke, itu adalah titik tolak dari sebuah pengambil keputusan ya. Bagaimana kalau keputusan itu diambil harus dilakukan langkah-langkah tersebut yang Bapak ada pertanyaan ya. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, Pak? Baik, menurut saya itu biasanya kita gunakan ada 3 prinsip ya. Yang pertama itu berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua berinteraksi pada aturan, artinya jadi tetap kita kembalikan kepada aturan. Yang terakhir rasa peduli. Misalkan dalam penanganan bos ya, kalau kita misalnya ada kebutuhan harus sesuai aturan bos ya, tidak boleh keluar dari aturan bos itu. Seperti 8 standar itu. Oke, Pak, selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus ya dilema etika, Pak? Tantangannya, Pak?
hal-hal apa Tantangannya Pak, tantangan dalam Tantangannya. ya. tantangannya itu biasanya ya, tadi itu kan sama-sama benar, Iya. tapi kita tetap berpegang teguh pada aturan Iya. atau nilai-nilai ya, Oke. dan kepada kepedulian tadi. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya nih Pak ya, apakah Bapak memiliki tatkala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus ketika ini? Apakah ada ada penjadwalannya gitu Pak dalam kasus dilema ETK ini? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak jalankan biasanya Pak? Selama ini yang Iya. saya lakukan itu tidak dijadwalkan, Iya. tapi disesuaikan dengan kepentingan. Oke. Apakah kepentingan itu mendasar atau tidak, Hmm. dan keterlibatan. Apakah bisa keterlibatan banyak orang, katakan banyak guru atau banyak anggota, katakanlah orang tua. Oke. Jadi Nah, kondisional jadi, Pak ya, iya, tidak terjadwal. tidak terjadwal. Oke, yang kedua Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dalam mengambil keputusan Pak? Kalau selama ini yang untuk mempermudah, Iya, yang mendukung itu, Pak, ya. Itu kita kembalikan ke nilai-nilai kebijakan Hmm. biasa yang kita lakukan. Kemudian walaupun itu misalnya tetap ada pada kebijakan kita, itu tidak sebaik pas sekolah ya. Iya. Tetap tidak egois. Iya. Kita juga meminta misalnya teman sejawat, katakan Oke. guru senior atau guru yang dianggap paling mampu. Oke, anggota komunitas belajar dilibatkan semua Pak ya dalam rapat diskusi. Oke Pak, selanjutnya dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema ETK ini Pak? Kalau saya simpulkan, Iya. ternyata dalam mengambil keputusan dilema etik itu tetap harus berpegang kepada nilai-nilai kebijakan, prinsip-prinsip pengambilan keputusan, dan paradigma berpikir dengan langkah-langkah pengambil keputusan. Oke. Berarti ada 3 itu Iya. yang selalu dilakukan Oke. kalau mengambil kebijakan. Oke, jadi dalam pengambilan keputusan itu tidak satu arah Pak ya, berdasarkan hasil prosedur yang tadi Pak sebutkan dan juga bermusyawarah dengan anggota komunitas. Oke Iya. Bapak, itu saja wawancara dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf Pak ya, mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah wawancara dengan kepala sekolah saya ya, kepala sekolah SDN Cahaya Makar 4 yang sudah lama jadi kepala sekolah, senior. Ini adalah kepala sekolah penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aman Samantri, CGP Angkatan 9 tahun 2023. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu kepala sekolah yang jauh ya dari SDN Cahaya Makar 4. Sebelumnya silahkan perkenalkan diri dulu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaria Sarman, unit kerja SD Negeri Banyumas 4. Itu saja. Iya, itulah tadi. Terima kasih Bu ya atas perkenalannya. Sama-sama. Bu Asmaria Sarman dari SDN Banyumas 4. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu. Mohon kesediaan waktunya Bu ya. Insya Allah. Oke, di sini dalam penerapan analisis sebuah keputusan itu ada dilema etika dan ada dilema moral Bu ya, yang biasa Ibu Iya. lakukan dalam mengambil keputusan di sekolah Ibu. Oke Bu, yang pertama yang saya ingin tanyakan selama ini Bu ya, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dalam rujukan moral Bu? Dalam hal dilema etika, penunjukan moral, untuk menentukan pengambilan keputusan, biasanya kami di sekolah itu sebelumnya
bermusyawarah dulu dulu ya. dalam rangka pengambilan keputusan. Oke, berarti Ibu di sini mengambil dari beberapa sudut ya, tidak dari Iya. sebelah pihak itu istilahnya, apalagi dari dalam Iya. diri Ibu sendiri ya. Iya. Jadi berdasarkan musyawarah di sekolah Ibu. Terima kasih Bu, lanjutkan berdua Bu ya. Iya, Mang. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu ya, Iya. yang mengandung nilai kebajikan. Dua-duanya benar gitu Bu. Biasanya Ibu dalam mengambil keputusan itu seperti apa Bu? Nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan dan paradigma berpikir dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung Oke, jawab. berdasarkan paradigma Bu ya. Iya. Jadi berdasarkan yang telah dipelajari dalam sebuah pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya Ibu nomor 3, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya seperti Ibu lakukan gitu. Langkah-langkahnya Bu ya sebelum mengambil keputusan gitu Bu. Nah, langkah-langkahnya biasanya kami mengadakan rapat dulu atau bermusyawarah. Oke. Baru setelah itu diambillah keputusan. Oke, kalau di lingkungan sekolah mungkin rawatnya dalam kombel Bu ya. Iya. Ngomong-ngomong, kombelnya setiap hari apa di sini Bu? Di sini itu setiap hari Selasa. Hari jadwalnya. Selasa ya. Jadi sepulang sekolah rapat Ibu ya di sini. Iya. Oke, terima kasih Bu lanjutnya Bu ya. Hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil kasus-kasus dilematika Bu ya? Hal yang dalam hal dilematika yaitu timbulnya dari dewan guru semua. Oke. Jadi bukan dari saya sendiri. Oke. Jadi berdasarkan hasil keputusan tadi. Oke, keputusan bersama kemufakatan. Iya. Selanjutnya Ibu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilematika Bu? Tantangannya apa biasanya Bu? Yaitu ketika saya harus memutuskan persoalan yang berkaitan dengan perasaan, terutama kasihan Iya. pada pihak-pihak tertentu, di mana di situ saya terkadang sangat gimana ya, sangat kasihan pada pihak-pihak tertentu. Disitulah terkadang merasa sangat sulit. Oke. Nah, baru Ya, artinya setiap kebijakan ada pihak yang dirugikan. Yang dirugikan Iya. itu yang jadi masalah Bu ya? iya. Oke. Selanjutnya Bu ya, apakah Ibu tatkala atau punya jadwal tertentu ya dalam menjalankan dilematika itu Bu? Tergantung seberapa mendesaknya Oke. dan tergantung seberapa pengaruhnya Oke. keputusan itu harus kita putuskan. Iya, kalau misalkan masalah kan tidak bisa direncanakan Bu ya, kadang-kadang di Iya. tengah-tengah ada masalah baru kita rapat Bu ya. Iya. Oke, tidak seperti dalam pengeluaran bos ya, ada perencanaannya. Oke, Ibu lanjut. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah dalam membantu keputusan dalam kasus-kasus dilematika Bu? Tentunya sangat banyak sekali. Hmm. Jadi saya lebih melibatkan ke dewan guru Hmm. jika memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan-persoalan Oke. di sekolah. Jadi tidak diputuskan oleh sendiri. Oke, adakah Ibu pernah misalkan di forum KKS membicarakan tentang suatu masalah di seputar sekolah Bu? Tentunya Oh pernah. iya, iya. Apalagi di wadah Soalnya ya. kalau kita tidak bisa Hmm. memutuskan di sekolah, kita dibawa ke forum Oke, K3. itulah gunanya adalah forum K3S ya, Kecamatan Bojong. Dari semua hal yang telah sampaikan, pelajaran apa yang Ibu petik dalam mengambil keputusan dilematika Bu? Setelah Ibu mengambil keputusan dari sebuah diskusi itu, pelajarannya apa itu? Jadi semua persoalan bisa dicari jalan keluarnya. Kemudian jika kita didiskusikan bersama dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik buruknya, paling minimal kita ambil. Oke. Kalau misalkan ada yang terbaik, kenapa pilih yang terburuk Bu ya? Ambil yang terbaik untuk keselamatan semuanya, terutama SDM Banyumas. Oke Ibu, Iya. terima kasih atas waktunya telah melakukan wawancara dengan saya.
Saya di sini sangat sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi saya untuk melakukan sebuah keputusan dalam dilema etika. Baik Ibu, terima kasih. Oke, itulah tadi wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SD Banyumas 4. Terima kasih. Ibu juga Ya. kurang bisa maksimal. Ibu ini sebetulnya berpengalaman, cuma karena saya dalam wawancaranya kurang pas ya. Mohon maaf udah semuanya, apalagi kepada Bapak Fasil, Bapak Pepe. Terima kasih, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.